Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel Wijaya Vlog 13. Jangan lupa like dan subscribe guys, biar gue lebih semangat lagi untuk konten terkait vlog-vlog mini yang gue lakuin setiap harinya gitu guys. Oke, sesuai janji gue pernah bahas terkait bibit, dan ini adalah kolom pembibitan ataupun kolom pemijahan nila Black Prima di Lampung Barat guys. Sedangkan yang sebelah ini adalah kolom pendederannya untuk bibit-bibit berkualitas yang nantinya akan ditebar di petani-petani terutama atau khususnya di Lampung Barat ya guys. Oke, hari ini memang cuacanya hujan dan agak lumayan dingin ini guys gitu. Jadi gini guys, yang di depan kita ini adalah kolom pendederan dari bibit Black Prima dengan kedalaman kurang lebih ya guys. Kedalamannya nggak sampai 20 cm. Ini kedalaman kemungkinan cuma 10 sampai 15 cm aja guys untuk kolom pendederan. Padahal SOP-nya itu paling tidaknya untuk kolom pendederan itu di 40 cm ataupun ya paling dalam 60 cm lah guys. Tapi di sini malah cuman 15 sampai 20 cm, itu nggak nyampe sih guys. 10 sampai 15 cm aja guys kedalaman kolom pendederannya. Dan itu sebenarnya kenapa bisa terjadi? Ya sebenarnya meskipun teorinya kita buat seperti itu, tapi secara aktual ternyata tidak bisa diterapkan di Lampung Barat ini guys. Karena ikannya itu mungkin dia malah sulit untuk berkembang guys, pertumbuhannya lebih lambat lagi itu karena di sini cuacanya dingin. Jadi kita siasati untuk kolom pendederannya tidak terlalu dalam guys, jadi hanya pendek seperti ini, dan ini terbukti untuk pertumbuhan ikannya lebih cepat dan perkembangannya lebih cepat, terutama SR-nya. Bahkan SR-nya itu dia bisa mencapai 90% guys, dibandingkan di kolom tanah yang mungkin kedalamannya 40 sampai 60 cm itu guys itu. Untuk pemberian pakannya kita pakai pelet, ini kita buntel, kita adon dengan FF 888, FF 999 dan 779-2. Itu kita aduk menggunakan air sampai bentuk adonan, nanti kita kasih makan di kolom ini guys gitu, di beberapa titik tentunya guys. Tapi ya kita harus terus kontrol. Seperti ini kan airnya sudah cukup hijau, dan ini dasar dari perairannya sudah banyak ada lumpurnya. Ini kemungkinan 2 hari ke depan akan dilakukan pengeringan untuk kolom-kolom ini guys gitu, dan akan dilakukan sortir karena mungkin akan pengiriman gitu guys. Jadi gini guys, untuk di kolom ini meskipun kolomnya kecil, ini kurang lebih ya guys 4 kali 13 guys, sedangkan kepadatannya bisa 30.000. Bayangin itu berapa padatnya kolom ini. Ingat ya, kita nggak pakai kedalaman, pakainya luasan aja guys, meter kubik guys gitu. Tapi di sini pertumbuhan ikannya maksimal dan bisa standar lah. Untuk ukuran 12 ke 23 itu jaraknya paling nggak seminggu, 23 ke 35 ya itu seminggu juga guys gitu. Itu nggak ada kendala untuk kolom pendederannya seperti ini guys. Dan kalau di sini ini kita lakukan penghormonan ya guys, dimana nanti setelah induk dipijahkan, larva itu akan dihormon, dan nantinya estimasi ya guys itu sekitar 80% akan jantan. Sebenarnya untuk ikan nila sendiri, untuk ikan nila jantan itu pertumbuhannya jauh lebih cepat dibandingkan nila betina guys. Makanya kita lakukan penghormonan agar pertumbuhan ikan lebih cepat ketika diproses budidaya. Terus juga kita menghindari namanya ikan beranak ya guys. Tapi memang bukan berarti nggak beranak sama sekali, pasti beranak, tapi resikonya lebih rendah dibandingkan ikan tanpa penghormonan seperti itu guys, karena kita 80% sudah jantan, sedangkan 20%-nya ya betina lah, seperti itu guys gitu. Nah, untuk di Lampung Barat sendiri untuk harga bibit
cukup agak mahal ya guys, dimana kalau larva itu harganya sekitar Rp30, 12 itu bisa Rp75, 23 itu Rp100, 35 itu bisa Rp130 sampai Rp150 guys.